Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya nikmat yang begitu sangat banyak sekali. Memberikan kesehatan, waktu luang untuk kita semuanya. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita memakai dua nikmat ini, nikmat sehat dan waktu luang, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hadir di majelis ilmu ini mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masih banyak ya di luar sana orang-orang yang mana mereka tidak memanfaatkan nikmat Allah, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang tersebut. Banyak di antara kaum muslimin yang menggunakan dua nikmat ini di dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan di antara mereka ada yang memakainya dalam hal maksiat waliyadzubillah. Maka termasuk nikmat yang besar ini Allah berikan taufik kepada kita. Allah menggerakkan hati kita sehingga kita bisa duduk di sini di masjid untuk mencari ketenangan, mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segala apa yang kita harapkan dan memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam ketaatannya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita sudah dijelaskan di pertemuan yang sebelumnya bahwasannya salat 5 waktu ini hukumnya wajib, dan salat 5 waktu itu memiliki waktu-waktu yang khusus, waktu-waktu yang tertentu. Oleh karenanya kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bermusyawarah bagaimana kita mengetahui atau mengumumkan orang lain, mengumumkan kepada kaum muslimin yang lain bahwasanya salat itu sudah masuk. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di sana namanya syariat azan. Dan syariat azan ini pada hakikatnya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal tahun pertama Hijriyah. Sehingga di saat beliau sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya di kota Mekah belum ada syariat azan. Maka kaum muslimin pada saat itu mereka salat sesuai dengan waktunya, namun mereka mengabarkan satu dengan yang lain dengan tersembunyi-sembunyi, belum menampakkan. Maka ketika kaum muslimin pindah ke kota Madinah, berhijrah ke kota Madinah, dan di kota Madinah disambut oleh kaum muhajir, disambut oleh kaum ansar yang banyak jumlahnya sehingga kaum muslimin menjadi lebih banyak, maka mereka bermusyawarah, dengan apa kita mengumumkan manusia bahwasanya saat ini sudah masuk waktu salat. Maka disebutkan di dalam kisah, di dalam sebuah hadis yang sahih, di dalam riwayat Imam Bukhari, bahwasanya para sahabat mereka berkumpul dan mereka bermusyawarah
dengan apa yang harus kita umumkan kepada kaum muslimin bahwasanya saat ini sudah masuk waktu salat. Di antara mereka mengatakan ittakhadhu naqusan. Bagaimana kalau kita mengambil lonceng? Dengan menyuarakan lonceng maka sudah masuk waktu salat. Maka kata Rasulullah SAW, la dzalika lin nasara, itu punya orang Nasrani. Lalu dia mengatakan ittakhadhu buqan. Bagaimana kalau kita mengambil trompet? Kata Rasulullah SAW, enggak, itu milik orang Yahudi. Kita tidak boleh menyerupai mereka berdua, mereka kelompok tersebut. Kemudian ada yang mengatakan, bagaimana ya Rasulullah kalau kita membakar sesuatu, kita menyalakan api? Maka kata Rasulullah SAW, itu milik Majusi, orang-orang Majusi. Maka tidak boleh kita menyerupai orang-orang Majusi. Hingga datang seorang sahabat, Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan bahwasanya Abdullah bin Zaid itu melihat mimpi yang aneh. Beliau radhiyallahu taala anhu melihat mimpi yang sangat aneh. Datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, semalam aku mimpi aneh sekali. Saya mimpi saya sedang tidur di suatu tempat, kemudian ada orang yang memutari, mengelilingi diriku berkali-kali dan dia membawa lonceng. Kemudian aku terbangun dan aku berkata kepada orang tersebut, wahai fulan, bolehkah aku melihat loncengnya? Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, untuk apa lonceng ini? Kata Abdullah bin Zaid di dalam mimpinya, aku ingin mengumumkan kaum muslimin bahwasanya saat ini sudah masuk waktu salat. Maka kata laki-laki tersebut di dalam mimpinya mengatakan, maukah aku beritahu kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada lonceng ini? Kemudian laki-laki tersebut memberitahukan lafaz azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, hingga akhir. Kemudian setelah mendengarkan kisah dari Abdullah bin Zaid, kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, innaha la ru'ya haq, sesungguhnya mimpi tersebut benar. Akhirnya beliau SAW memerintahkan Bilal bin Rabah, karena Bilal itu seorang budak, namun dia memiliki suara yang lantang, suara yang keras, yang indah. Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan lafaz azan ini. Disebutkan oleh ahli tafsir, orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW setelah mendengar bahwasanya kaum muslimin mengumandangkan azan, memberitahukan salat dengan lafaz azan, maka orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, laqad ibtada'ta ya Muhammad syai'an lam nasma' bihi fima madha minal umam. Wahai Rasulullah SAW, sungguhnya engkau telah berbuat hal yang baru di dalam agama. Kau telah membuat sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh umat-umat tersebelumnya, yang mana kami belum pernah mendengarnya. Hingga orang-orang Yahudi mengejek Nabi Muhammad dan mengejek adanya kaum muslimin. Hingga turun ayat, fa idza nadaitum ila sholati takhadhuha huzwa wa la'iba. Allah menurunkan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, ketika engkau wahai Muhammad mengumandangkan azan, memerintahkan azan, maka orang-orang Yahudi mengambil azan tersebut seperti hiburan dan senda gurau. Perbuatan ini ya dijelekkan oleh Allah SWT, disebutkan dalam Al-Quran. Tapi sesungguhnya kalau kita pelajari makna dan hakikat lafaz azan itu sungguh banyak mengandung makna yang sangat besar sekali. Di situ ada tauhid, di situ ada makna-makna yang sangat besar sekali. Nanti akan kita jelaskan. Maka azan ini tujuannya adalah untuk mengumumkan kepada kaum muslimin bahwasannya sudah masuk waktu sholat. Maka ketika sudah masuk waktu sholat subuh, dikumandangkan azan.
Ketika waktu sholat zuhur dikumandangkan adzan dan seterusnya. Ini hikmah kenapa disyariatkannya adzan, untuk menunjukkan kepada kaum muslimin bahwasanya sekarang sudah masuk waktu sholat. Dan dahulu tidak ada mic. Maka Bilal, muadzin Rasulullah SAW, ada Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum. Maka mereka mengumandangkan di tempat yang agak tinggi supaya suaranya lebih terdengar, karena tidak ada mic saat itu. Kemudian hikmah yang lain, dan ini sangat penting sekali, kenapa ada syariat adzan. Syariat adzan ini fungsinya adalah untuk memperlihatkan, menunjukkan kepada seluruh manusia tentang syiar Islam. Karena kita bahkan tidak tahu bahwasanya negara tersebut atau tempat tersebut muslim ataukah tidak. Yang paling mudah adalah mengetahui dengan cara adzan. Ketika mendengarkan adzan, terdengar adzan, berarti tempat tersebut adalah kaum muslimin. Orang-orang muslimin ada di dalamnya. Maka syariat adzan ini hikmahnya adalah untuk memperlihatkan syiar kaum muslimin. Kalau kita lihat syariat yang lain, syariat Nasrani dan syariat orang-orang Yahudi, mereka tidak ada seperti ini. Kaum muslimin Islam bahkan sehari minimal 5 kali didengarkan azan di mana-mana. Bahkan disebutkan oleh beberapa ahli sirah bahwasanya Rasulullah SAW ketika ingin berperang, ingin menyerang sebuah tempat, maka beliau menunggu di waktu subuh. Beliau menyerang di pagi hari karena tidak menyerang di malam hari ketika istirahat. Beliau menunggu di waktu subuh. Ada nggak azan? Ketika ada suara azan, maka beliau tidak jadi menyerang karena di situ ada kaum muslimin. Maka ketika tidak didengarkan azan, barulah beliau menyerang tempat tersebut, berperang. Maka menunjukkan bahwasanya syariat azan ini adalah tujuannya atau hikmahnya adalah untuk menunjukkan syiar kaum muslimin. Dan kalau kita bayangkan ketika di waktu yang sama semua masjid mengumandangkan adzan, itu seperti seakan-akan hati kita bergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, didengarkan oleh seluruhnya. Dan ini sebagai pengingat kita juga ketika kita sedang lengah atau ketika kita sedang dalam urusan, maka kita diingatkan oleh Allah SWT untuk masuk waktu sholat, untuk mengerjakan sholat. Kemudian yang ketiga, hikmah syariat adzan disebutkan oleh para ulama adalah adzan ini fungsinya untuk memanggil kaum muslimin untuk selalu berjamaah. Dan ini adalah asas syariat Islam kita, adalah senantiasa mengundang atau senantiasa mengarahkan untuk selalu berjamaah, tidak boleh berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan berpecah belah. Dengan adanya azan ini kita diingatkan atau kita diumumkan atau kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengerjakan sholat berjamaah. Jadi di situ ada tujuannya agar kaum muslimin senantiasa berjamaah. Dan alhamdulillah ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keteguhan di hati-hati kaum muslimin dan kebersamaan supaya mereka tidak terpecah belah. Ini diantara hikmah syariat adzan. Dan adzan ini memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, beliau menyebutkan, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan lahu duratun hatta la yasma'un nida. Fa idza qada nida aqbala hatta idza thuwiba bis-shalah adbar." Salah satu keutamaan adzan yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW, apabila dikumandangkan untuk salat, untuk adzan, maka para syaitan ketika itu, para iblis dan syaitan, para jin-jin, mereka kabur, mereka takut. Hingga disebutkan mereka sampai terkentut-kentut.
tidak mau mendengarkan azan. Sehingga ya, kalau ada orang kesurupan misalkan, itu kita adzankan. Itu insya Allah salah satu sebab untuk ruqyah, menghilangkan jin tersebut. Karena ketika mendengar azan, dia akan dia akan lari. Dan saya pernah mendapati seperti itu teman saya waktu kami belajar dulu di pesantren. Sebelum sholat dia kesurupan, kemudian tiba-tiba azan, kemudian dia sadar. Nah, ini menunjukkan ketika hadis Rasulullah benar bahwasanya ketika azan dikumandangkan maka para syaitan, para jin mereka takut. Dan saya juga pernah mendengarkan teman saya sendiri bercerita bahwasanya dia pernah tertindih. Bapak Ibu mungkin pernah merasakan atau pernah mendengar ketindihan oleh jin. Hingga dia itu bercerita, ketika itu saya minta tolong sama antum ya Yasir, teman-teman. Ketika itu kita berada di sekitarnya, dia berusaha minta tolong kepada teman-temannya, tapi nggak ada yang dengar. Kemudian terdengar suara adzan, dia langsung sadar, setan langsung pergi. Maka ketika dikumandangkan adzan, kata Rasulullah SAW, para setan itu pergi seperti mereka ketakutan hingga terkentut-kentut, disebutkan. Kemudian setelah adzan selesai, maka dia datang lagi mengganggu manusia. Kemudian terdengar suara iqamah, maka dia pergi lagi, kata Rasulullah SAW. Sampai selesai iqamah, maka dia datang lagi. Hatta yakhturu bainal mar'i wa nafsih, sampai dia itu mendatangi orang yang sholat dan membisiki orang tersebut. Dia mengatakan, kata syaitan, uzkur kada kada wa kada, ingatlah ini, ingatlah itu. Padahal ketika sholat atau ketika sebelum sholat seorang itu tidak pernah memikirkannya. Dan ini disebutkan di dalam hadis. Dan kita mungkin merasakannya. Kita belum pernah memikirkan hal tersebut ketika sebelum sholat. Namun ketika sholat tiba-tiba terpikirkan. Atau mungkin kita punya masalah tiba-tiba ketika sholat ada ide cermelang. Ketika usahanya misalkan lagi susah, ketika sholat ada ide. Ini syaitan biasanya. Atau ketika misalkan tidak ada urusan apapun, tiba-tiba teringat ketika sholat. Karena setan disebutkan oleh Rasulullah SAW, dia mengatakan ini, ingatlah hal ini, ingatlah hal ini. Sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW, hatta yadillar rajul an yadri kam yusalli. Sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW, sampai orang itu tidak tahu berapa rakaat ini, berapa sholat ini. Dan ada syaitan atau jin yang khusus yang senantiasa mengganggu kita ketika sholat, itu namanya khanzab. Khanzab ini jin khusus yang senantiasa atau syaitan khusus yang senantiasa mengganggu kita ketika sholat. Maka di hadis ini disebutkan keutamaan adzan yang pertama adalah untuk mengusir syaitan. Kemudian disebutkan di hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Sa'id dan dia berkata, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Wahai Abu Sa'id, aku melihatmu bahwasanya engkau itu mencintai kambing dan juga hutan. Jadi Abu Sa'id ini ya hobinya adalah mengembala kambing dan juga suka istilahnya pergi ke hutan. Dia suka mencari sesuatu di hutan. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatak fa adzinta bis shalah farfa sautaka bin nida. Apabila engkau berada di hutan atau ketika engkau bersama kambingmu, maka hendaklah ketika waktu salat itu datang, kamu hendaklah azan dan keraskanlah suaramu walaupun engkau salat sendirian. Fa innahu la yasma' mada sautal muadzin jinnun wala insun wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tidak ada yang mendengar azanmu, baik itu jin ataupun manusia ataupun apapun itu, kecuali pasti nanti pada hari kiamat kelak nanti dia akan bersaksi
bahwasanya engkau telah adzan. Jadi ini keutamaan yang sangat besar sekali. Apabila seorang adzan, itu nanti setiap makhluk yang mendengarkan suara adzan tersebut akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya si fulan dia seorang muadzin. Si fulan mengucapkan zikir kepada Allah dengan adzan-adzan. Persaksian yang baik sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mendengarnya, bahkan tidak hanya manusia, jin atau makhluk yang lain. Tumbuh-tumbuhan, mereka hidup. Hewan, mereka semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan batu pun mereka berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya akan bersaksi nanti di hadapan Allah tentang suara adzannya. Ini salah satu keutamaan adzan. Kemudian terakhir yang bisa saya kumpulkan, kata Rasulullah SAW, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was safil awal." Maka perhatikan ini khususnya untuk jamaah laki-laki. "Lau ya'lamun nisa ma fi lau ya'lamun nas ma fin nida was safil awal." Kalaulah orang-orang itu tahu keutamaan yang akan diperoleh pada azan dan juga shaf yang pertama, maka sesungguhnya orang-orang itu akan berusaha untuk melakukan azan dan juga sholat di shaf pertama. Walaupun harus melakukan undian, pasti mereka akan melakukan undian hanya untuk melakukan azan atau shaf di pertama. Walau ya'lamuna ma fi tahjir lastabaqu ilaih. Kalaulah manusia itu mengetahui tentang keutamaan sholat di awal waktu, maka mereka akan berusaha untuk mengerjakan sholat di awal waktu. Walau ya'lamuna ma fil atama was subh la atauhuma walau habwa. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan sholat isya dan sholat subuh, maka mereka akan mendatangi sholat isya dan subuh walaupun harus merangkak atau ngesot. Disebutkan habwa itu adalah seseorang yang jalan perutnya di bawah sambil bergerak, artinya ngesot ya. Ada 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, keutamaan yang besar, yang bahkan disebutkan utamanya sangat besar itu sehingga tidak disebutkan. Saking besarnya beliau tidak mengatakan akan mendapatkan ini atau mendapatkan itu. Tapi beliau menyampaikan, kalaulah kalian tahu keutamaan ini, kalian pasti akan mendatanginya. Saking besarnya hadiah yang akan disebutkan, saking besarnya pahala yang akan disebutkan oleh Rasulullah SAW atau pahala yang akan didapatkan oleh seseorang. Apa itu yang pertama? Adzan. Kalaulah orang itu tahu keutamaan adzan, pasti dia akan adzan. Kemudian shaf yang pertama, dan ini khusus laki-laki, karena paling utamanya shaf untuk laki-laki adalah yang paling depan, dan paling utamanya shaf untuk perempuan ada yang paling belakang. Ini apabila sifatnya jamaahnya di tempat yang bersamaan, digabungnya. Kalau jamaahnya digabung, laki-laki di depan, perempuan di belakang, hanya dengan pembatas saja, maka paling utama untuk laki-laki adalah yang paling depan, untuk wanita adalah paling belakang, karena supaya tidak terlihat dengan laki-laki. Tapi kalau misalkan jamaahnya di lantai atas, perempuan di atas, maka masuk keutamaan shaf pertamanya yang paling utama buat mereka juga. Wallahu taala alam. Maka di sini disebutkan keutamaan tentang azan dan shaf yang pertama. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalaulah mereka harus menggunakan undian, maka pasti mereka akan mengambil undian untuk bisa sholat di shaf pertama atau supaya bisa azan. Maka ini sebuah keutamaan yang sangat besar sekali disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang paling penting setelah itu yang harus kita pelajari adalah apa sih hukumnya azan dan iqamah itu. Sebelum kita mempelajari lafaz azan, kita harus mempelajari apa hukumnya azan dan iqamah. Maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya azan ini hukumnya fardu kifayah.
Adzan ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah, Bapak Ibu? Nah, barakallahu fiik. Fardu kifayah artinya apabila sudah ada yang mengerjakan salah satu di antara kaum muslimin, maka yang lain kaum muslimin yang tidak melakukannya sudah gugur kewajibannya. Tapi perlu ditambahkan, perlu ada tambahannya. Ini namanya fardu. Fardu itu bukan artinya itu sunnah, ini wajib. Artinya harus ada yang mengerjakan, walaupun itu harus satu, minimal satu. Kalau tidak ada yang mengerjakan, namanya wajib itu apa? Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan maka mendapatkan dosa. Kalau tidak ada yang adzan sama sekali, maka berdosa semua kaum muslimin. Berdosa untuk semuanya. Tapi kalau ada yang sudah adzan, maka sudah cukup, semuanya tidak berdosa dan kewajibannya sudah lepas. Ini makna fardu kifayah. Maka jangan dianggap enteng. Oh, misalkan ya, karena di antara fardu kifayah seperti contohnya sholat jenazah. Jangan sampai ada jenazah kaum muslimin itu terlantarkan, tidak diurus jenazahnya. Ini bisa berdosa kita semuanya. Ya. Kecuali kalau misalkan seperti kondisi kemarin kita merasakan pas COVID ya. Ya itu mungkin ada sebabnya. Tapi kalau sampai melantarkan jasad kaum muslimin, tidak diurus jenazahnya sama sekali, maka berdosa semuanya. Baik, ini hukum adzan dan iqamah. Maka adzan hukumnya fardu kifayah dan iqamah juga hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang adzan, maka sudah cukup. Kalau sudah ada iqamah, maka sudah cukup, semuanya tidak perlu adzan dan iqamah. Kemudian yang penting juga yang perlu kita pahami, karena adzan ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada syarat-syarat yang harus kita perhatikan agar supaya adzan yang dikumandangkan adalah adzan yang sah, agar adzannya itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat-syarat adzan? Nah, ini khususnya mungkin perlu dipahami oleh setiap takmir masjid atau muadzin atau kita semuanya apabila kita ingin adzan. Namun lebih khususnya adalah dipelajari oleh takmir masjid dan juga muadzin. Maka yang pertama, syarat sahnya adzan yang pertama adalah mengetahui waktu sholat. Mengetahui masuknya waktu sholat. Karena tidak boleh adzan sebelum waktu sholat. Karena muadzin ini mu'taman. Muadzin ini amanahnya sangat besar sekali. Kalau misalkan dia adzannya salah atau belum waktunya, maka salah sholatnya kaum muslimin. Maka amanahnya sangat besar. Tapi pahala juga sangat besar. Sehingga harus mengetahui awal waktu sholat. Kapan masuknya seorang muadzin. Dan ini syarat ijma' para ulama, bahwasanya harus mengetahui awal waktu sholat. Kapan masuknya? Sekarang bagaimana Ustadz? Sekarang alhamdulillah sudah dimudahkan dengan jam ya, digital. Walaupun kalau ditanya Ustadz apakah jam digital ini benar-benar pas sesuai dengan waktunya ataukah tidak? Sebenarnya jam digital ini masih dhanni, belum yakin 100%. Tapi kita di dalam beribadah kepada Allah SWT tidak diperintahkan untuk beribadah harus yakin 100% tidak. Semuanya dhanniyat, semuanya dengan perkiraan. Apalagi di saat zaman sekarang ini ya, dengan kondisi dunia saat ini, kalau dulu Rasulullah SAW bagaimana cara mengetahui azan? Dengan tanda-tandanya. Tanda-tandanya bayangan, kemudian cahaya fajar. Di zaman beliau SAW itu masih bersih udaranya, masih jernih, sehingga masih terlihat jelas. Sedangkan di saat ini
banyak polusi, kemudian banyak gedung-gedung tinggi, sehingga kemungkinan kecil untuk mengetahui tandanya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Allah itu memberikan kemudahan buat kita semuanya dengan adanya jam ini. Maka bisa jadikan patokan. Ya. Dan ini ijtihadiyah juga. Ini adalah ijtihadnya para ulama juga. Baik. Maka cara mengetahui masuknya sholat bisa dengan jam digital, atau sekarang alhamdulillah setiap HP memiliki aplikasi sendiri masing-masing. Bahkan ada pengingatnya. Otomatis HP tersebut akan mengumandangkan azan di waktunya. Ada beberapa sholat yang tidak disyaratkan harus azan di awal waktu. Tadi kita mengatakan syarat azan itu harus di awal waktu. Syarat azan menjadi sah adalah mengetahui awal waktu masuk sholat. Tapi di sana ada pengecualian. Boleh azan di luar waktunya. Atau azan sebelum waktunya. Seperti apa yang pertama? Azan pertama sholat subuh. Azan pertama sholat subuh itu boleh sebelum waktunya. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengatakan, Inna Bilalan yu'adzin bil-lail faqulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari. Maka ketika kalian mendengar azannya Bilal, kata Rasulullah SAW di saat itu, tetap makan dan minum. Maksudnya apa? Maksudnya apabila seorang untuk berpuasa, ketika mendengar azan Bilal itu jangan berhenti. Itu belum azan subuh. Masih boleh makan dan minum. Karena azannya Bilal adalah azan sebelum subuh. Sampai kalian mendengarkan azannya Ibn Ummi Maktum, sampai mendengar azannya Abdullah Ibn Ummi Maktum, barulah masuk waktu sholat subuh. Tidak boleh makan dan minum. Maka dari hadis ini azan subuh itu boleh, azan pertama subuh boleh sebelum waktunya. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah azan pertama untuk sholat Jumat. Itu boleh sebelum waktunya. Makanya Bapak Ibu mungkin mendapati ada masjid sholat Jumatnya azannya 2 kali. Tapi kalau di Indonesia biasanya azan pertamanya itu di waktunya. Kemudian setelah berapa menit azan lagi. Dan yang benar ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azan Jumat itu pada asalnya di zaman Rasulullah SAW itu cuma sekali. Di zaman Rasulullah SAW, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Umar bin Khattab cuma sekali. Sampai di zamannya Utsman, ketika kaum muslimin sudah sangat banyak sekali, maka disyariatkan oleh Utsman bin Affan untuk azan yang pertama untuk salat Jumat. Ada azan pertama. Apa fungsinya Ustaz? Azan pertama di zaman Utsman bin Affan. Fungsinya adalah untuk memberitahu kepada kaum muslimin agar persiapan untuk salat Jumat. Karena kaum muslimin di zaman Utsman bin Affan sangat banyak sekali. Kalau misalkan hanya azan sekali, maka mereka yang masih di pasar, mereka yang masih bekerja, bisa jadi akan terlambat untuk masuk ke masjid. Sehingga ada azan yang pertama dikumandangkan di zamannya Utsman bin Affan untuk mengingatkan mereka bahwasanya ini sudah sudah akan dekat waktu sholat Jumat. Tapi di zaman Utsman bin Affan azannya itu masih jaraknya jauh antara azan pertama dan azan kedua. Kalau kita biasanya di Indonesia cepat jaraknya. Azan pertama, kemudian sholat sunnah, azan kedua. Sebaiknya kalau kita ingin mengikuti sunnahnya Utsman bin Affan itu harusnya berjarak. Karena tujuannya itu. Maka azan pertama di sholat Jumat itu dibolehkan. Seperti hal ini juga dilakukan oleh
Arab Saudi ya, di kota Mekah dan kota Madinah, itu ada adzan pertama untuk sholat Jumat. Jarak antara adzan pertama dan adzan kedua mungkin ada setengah jam lebih. Itu di kota Madinah dan kota Mekah. Biasanya masjid-masjid besar itu ada adzan 2 kali kalau di Arab Saudi. Maka apa hukumnya adzan pertama di sholat Jumat sebelum waktunya? Maka ini dibolehkan. Ya, adzan pertama ini walaupun sebelum waktunya maka ini dibolehkan. Hadisnya apa Ustaz? Apa yang membolehkan? Hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Mohon maaf saya tidak minum. Kata Rasulullah SAW, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin setelahku. Ikatlah dengan kuat sunnah tersebut, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya kita berpegang teguh, ya, diperintahkan oleh Rasulullah untuk berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Azan pertama pada hari Jumat itu adalah sunnahnya khulafa ar-rasyidin Utsman bin Affan. Maka kita boleh mengamalkan ini dan mengamalkan azan pertama ini, mengamalkan perintahnya Rasulullah SAW juga. Jadi mengamalkan hadis juga. Karena beliau memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga untuk azan, syarat sahnya adalah harus urut dan juga tidak boleh ada jeda yang lama. Harus urut dan juga langsung, ya, berlangsungan. Tidak boleh ada jeda yang lama. Ya, ini karena lafaz azan ini lafaz dari hadis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh kita balik-balik. Asyhadu an la ilaha illallah baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak boleh. Jadi harus urut. Kemudian yang perlu perhatikan adalah harus langsung berlangsungan. Tidak boleh ada jeda. Jadi azan tidak boleh misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian jawab telepon dulu, Assalamualaikum, ngobrol sebentar, 5 menit baru melanjutkan. Tidak boleh terpisah seperti itu. Maka syarat, ya, harus berlangsungan. Allahumma kalau misalkan terjadi kejadian ketika azan tiba-tiba muadzinnya sakaratul maut. Ini permasalahan yang lain. Kalau azan tiba-tiba sakaratul maut kemudian dia terjatuh kemudian berhenti azannya, ini pembahasan yang lain. Nah, tapi intinya syaratnya adalah dia harus urut, ya, lafadznya tidak boleh dibolak-balik dan juga harus langsung, tidak boleh ada jeda yang lama. Kemudian syarat berikutnya, dan ini sangat penting sekali, harus kita ketahui bersama dan perlu diperhatikan oleh muadzin dan juga takmir masjid. Harus, ya, syarat yang keempat, ya. Syarat yang ketiga, ya, berarti syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah terlepas dari kesalahan-kesalahan yang merubah makna azan. Ya, tidak boleh ada kesalahan-kesalahan lafadz yang diucapkan di dalam lafadz azan tersebut yang kesalahan itu menjadikan berubah maknanya. Dan ini penting sekali. Kesalahan-kesalahan yang berubah makna menjadikan makna azan itu berubah, maka azannya tidak sah. Seperti apa Ustaz contohnya? Harus menjauhi kesalahan-kesalahan yang bisa merubah makna. Ini yang pernah saya dengar atau sering saya dengar adalah seperti mengucapkan akbar, baknya panjang. Allahu Akbar, misalkan ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini artinya bahaya sekali.
yang harusnya artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ketika mengucapkan Allahu Akbar itu artinya akbar itu adalah gendang atau drum. Itu artinya gendang. Akbar itu adalah jamak dari akbar, itu adalah gendang. Tabel dalam bahasa Arab, gendang atau drum. Maka artinya fatal. Allah adalah, maka jangan sampai mengucapkan lafadz adzan dengan lafadz yang salah. Kalau misalkan seperti ini maka adzannya fatal, salah, tidak sah. Kemudian seperti memanjangkan a pada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A-nya panjang. Apa artinya jadinya? Ketika dipanjangkan A-nya itu jadi pertanyaan, apakah Allah itu maha besar? Bukan artinya Allah itu maha besar, namun ketika dipanjangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga timbul pertanyaan. Ini artinya pertanyaan, apakah Allah maha besar? Apakah Allah maha besar? Makanya sebaiknya atau wajib hukumnya takmir masjid itu untuk istilahnya meneliti dan memilih muadzin yang benar dalam adzannya. Khususnya untuk kesalahan yang merubah makna, atau apabila kesalahan yang tidak merubah makna itu tidak masalah. Misalkan matnya ya, asyhadu an la ilaha illallah, ada yang Allah panjang sekali. Kalau lafaz panjang, kepanjangan tidak masalah. Tapi kalau membaca mat di tempat yang bukan mat itu bahaya. Seperti tadi, akbar itu baknya tidak boleh panjang tapi dibaca panjang. Atau Allah A-nya itu tidak boleh panjang tapi dibaca panjang, itu lafadznya berubah maknanya. Tapi kalau sudah lafadz panjang, mat sudah ada matnya tapi dibaca panjang lagi matnya, itu tidak masalah. Nah, ini perlu diperhatikan. Syarat yang ketiga, syarat yang keempat, harus niat adzan. Makanya orang yang nggak punya niat, atau misalkan mohon maaf, misalkan orang gila tiba-tiba adzan, dia nggak punya niat. Orang gila adzan maka adzannya nggak sah. Jadi ulang lagi adzannya. Karena setiap perbuatan itu harus ada niatnya. Maka harus ada niatnya. Atau misalkan seorang muadzin ngigau karena dia biasa adzan, ngigau kemudian dia kebetulan pas tidur adzan, kemudian sama temannya kasih mic. Adzannya dia tidak ada niatnya, maka diulang lagi. Maka itu tidak boleh. Ya, harus ada niatnya. Ini syarat yang ke berapa tadi? Keempat. Yang kelima, adzan dengan bahasa Arab. Ya, lafaz adzan itu bahasa Arab. Jadi tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saya bersaksi kepada Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini tidak boleh dengan bahasa Indonesia. Harus dengan bahasa Arab. Ustadz gak bisa bahasa Arab, belajar dulu. Dihafal dulu lafaz adzannya. Karena lafaz ini dari Rasulullah SAW seperti membaca Al-Quran. Ya. Tidak boleh. Ya. Kalau membaca Al-Quran kita mungkin baca terjemahan boleh. Tapi kalau dalam adzan tidak boleh dengan lafaz yang lain. Sama seperti dalam sholat. Takbir itu kita tidak boleh mengganti dengan Allahu A'zam atau Allahu Akbar. Kita ganti dengan Allahu A'zam, tidak boleh. Karena lafadznya adalah lafadz dari hadisnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian syarat yang berikutnya yang kelima adalah adzan harus dari satu orang. Adzan harus dari satu orang. Jadi tidak boleh misalkan 3 orang bergantian. Allahu Akbar, kemudian orang kedua asyhadu an la ilaha illallah, orang ketiga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya atau Rasulullah SAW mengerjakan hal itu, tidak ada. Maka adzan harus dari satu orang. Karena adzan ini adalah satu ibadah. Seperti sholat.
mengerjakan seorang sholat, nggak bisa mengerjakan rakaat pertama si fulan, rakaat kedua antum ya yang ngerjain sholat, nggak bisa. Satu ibadah, satu sholat dikerjakan satu orang, maka satu adzan dikerjakan satu orang. Ustadz, kalau misalkan meninggal dunia, Ustadz bagaimana? Misalnya tadi kita sebutkan lagi adzan kemudian sakaratul maut, jatuh, meninggal dunia. Maka para ulama, jumhur ulama mengatakan yang digantikan dengan orang yang kedua tapi dimulai dari awal, tidak melanjutkan apa yang di adzan orang yang pertama tadi. Ketika seorang adzan tiba-tiba Allah atau malaikat maut menghampirinya, maka orang yang kedua itu memulai dari awal lagi. Nah, wallahu taala alam shawab. Ini pendapat jumhur ulama. Nah, ini syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Jadi ada berapa syarat tadi? Yang pertama, harus mengetahui waktu sholat. Kemudian yang kedua, harus urut dan juga langsung. Yang ketiga, tidak boleh salah, ya, terhindar dari salah yang merubah makna. Yang keempat, harus ada niat. Yang kelima, harus dengan bahasa Arab. Kemudian yang keenam, harus dari satu orang. Harus dari satu orang. Tidak boleh dengan dua orang atau lebih. Ini diantara syarat-syarat sahnya adzan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui syarat-syarat adzan, lalu bagaimana lafaz adzan itu? Bagaimana lafaz adzan? Adzan seperti yang sudah kita dengar, ini adalah adzannya Bilal bin Rabah. Yang lafadznya itu kalau kita hitung ada 15 kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. 15 kalimat. Ini lafaz adzan yang masyhur. Dan lafaz adzan ini mengandung makna yang sangat besar sekali. Di situ ada akidah. Bagaimana seorang muslim itu harus memantapkan akidahnya. Maka memulai dengan takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian mentauhidkan Allah setelah itu. Dikuatkan lagi, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian di situ ada tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat tauhid. Kalimat syarat seseorang masuk Islam. Makanya kalau ada pembahasan apa hukumnya kalau orang kafir adzan, sebagian ulama mengatakan orang kafir adzan dia langsung masuk Islam karena dia sudah bersyahadat. Kemudian di dalam adzan, lafaz adzan ada di situ pengikraran seorang muslim kepada kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kesaksian seseorang bersaksi atau mengikrarkan bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah tidak hanya dengan lisannya saja. Artinya apa? Artinya dia harus tunduk dan patuh terhadap syariatnya Rasulullah SAW. Tidak mengerjakan amalan kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita mengatakan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, artinya apa? Nabi Muhammad itu seorang Rasul yang harus diikuti dan ditaati. Tidak hanya mengatakan, oh saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, kemudian dia melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berarti kesaksiannya palsu. Maka dia harus apa? Di situ ada persaksian seseorang muslim
ikrar yang kuat di dalam hatinya tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam azan juga ada ajakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Dan sebaik-baik ketaatan kepada Allah adalah salat. Karena salat itu adalah ibadah yang pertama kali nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah. Kita diingatkan oleh muadzin, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari oleh ibadah salat ini. Dan ini ibadah yang tidak bisa ditinggalkan. Dan ini ibadah yang membedakan seorang dengan orang yang bukan muslim. Apa bedanya kita dengan orang yang non muslim atau kafir? Kalau orang kafir nggak sholat, orang muslim sholat. Makanya di antara para ulama itu ada yang mengatakan kalau orang sudah nggak sholat itu dia kafir hukumnya. Kita diingatkan oleh Allah dengan sholat, ibadah sholat. Dan tujuan kita ini di hidup di dunia adalah ibadah. Kita diingatkan oleh Allah SWT dengan tujuan hidup kita adalah dengan beribadah kepada Allah, dengan sholat. Kemudian kita diingatkan setelah itu dengan kemenangan. Hayya 'alal falah. Kemenangan abadi adalah kemenangan seseorang mendapati surga Allah. Kita diingatkan oleh Allah dengan tujuan akhir kita adalah surga. Seseorang kalau sudah mendapatkan surga maka dia sudah mendapatkan kemenangan abadi. Maka hayya 'alal falah, kita diingatkan akhirat. Kita tuh nanti akan ditempatkan di surga. Seorang muslim berhasil di dunia dan di akhirat adalah seorang muslim yang nanti menginjakkan kakinya di surga. Maka dia adalah seorang muslim yang berhasil di dunia dan di akhirat. Bukan seorang muslim yang sudah berhasil sukses menyelesaikan bisnisnya atau apa. Namun kalau sudah berhasil menginjakkan kakinya di surga, itu keberhasilan, itu adalah sebuah kemenangan yang nyata. Maka kita diingatkan dengan hari akhir. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Maka banyak makna yang terkandung di dalam lafaz azan ini. Kemudian seorang muadzin disunahkan ketika dia azan dia menghadap kiblat dan juga dalam keadaan thaharah. Ini sunnahnya. Apakah orang yang azan tidak menghadap kiblat tidak sah azannya? Tidak. Ya. Bukan tidak sah, tetap sah azannya. Namun disunahkan seorang muadzin disunahkan ketika dia azan menghadap kiblat. Ini yang sunnah yang pertama. Kemudian dia dalam keadaan thaharah. Kemudian disunahkan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, kata Syekh Shalih Fauzan, seorang muadzin disunahkan untuk menoleh ke kanan. Hayya 'alal falah, seorang muadzin disunahkan untuk menoleh ke kiri. Ini yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Apa tujuannya? Kenapa menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri? Tujuannya adalah pada saat itu adalah supaya suara itu semakin bisa luas. Dengan menoleh ke kanan hayya 'alas shalah, sehingga yang bagian kanan itu lebih terdengar. Hayya 'alal falah, sebagian kiri lebih terdengar. Tapi sekarang permasalahannya, Ustadz, bagaimana dengan zaman sekarang sudah ada mic? Apa hukumnya? Maka Allah alam shawab, kalau misalkan mic-nya kita bisa menggabungkan sebenarnya. Kalau mic ada 3 seperti di Mekah ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu masya Allah mic-nya seorang muadzin mungkin 4 atau 5 di hadapan. Maka dia mau ke kanan ke kiri tidak masalah suaranya. Tapi kalau misalnya cuma satu kita hayya 'alas shalah, hilang suaranya. Hayya 'alas shalah, hilang.
Maka tujuan azan sehingga tujuannya adalah untuk mengumumkan, untuk memberitahu kepada kaum muslimin akan hilang manfaatnya, hikmahnya. Maka untuk zaman sekarang apabila ada mic maka tidak perlu untuk ke kanan dan ke kiri. Atau misalkan kalau ingin menggabungkan seperti ini, dia mengikuti gerakan mic-nya. Kalau mic yang bagus ya, kalau mic yang bagus, hayya 'alas shalah tetap ya di sini. Nah, tapi kalau ada mic yang kurang bagus ya itu harus tepat di depannya itu biasanya maka tidak perlu menoleh kanan dan ke kiri. Wallahu taala bishawab. Kemudian untuk adzan subuh setelah hayya 'alal falah disunahkan untuk mengucapkan as-salatu khairu minan naum. As-salatu khairu minan naum. Kenapa? Karena pada waktu tersebut manusia kebanyakan masih dalam tertidur. Maka diingatkan untuk salat. Nah, ini untuk sunah-sunah yang dilakukan oleh seorang muadzin. Dan kita yang mendengarkan azan, maka kita disunahkan apa Bapak Ibu? Kita yang mendengarkan azan maka kita disunahkan untuk mengucapkan yang diucapkan azan, yang diucapkan oleh muadzin, mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, atau menjawab azan istilahnya. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, maka kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena hadisnya wa idza qala al muadzin wa idza sami'tumun nida faqulu mithla ma qala muadzin, kata Rasulullah SAW. Apabila kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Apa yang kita ucapkan? La haula wala quwata illa billah. Kenapa kita ucapkan la haula wala quwata illa billah? Kenapa kita ucapkan la haula wala quwata illa billah? Karena ketika muadzin mengajak, ayo kita salat, ayo kita mengerjakan ketaatan kepada Allah, salat di masjid atau salat di rumah, maka kita jawaban yang paling pas saat itu adalah la haula wala quwata illa billah. Kita bisa salat, kita bisa mengerjakan ibadah, itu semua karena Allah. Kita meminta petunjuk, kita minta taufik dari Allah agar dimudahkan untuk mengerjakan itu semuanya. Karena tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Kita hamba yang lemah, kita senantiasa membutuhkan Allah. Setiap saat tidak boleh lepas dari bantuan dan kemudahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Begitu juga hayya 'alal falah. Ketika diajak oleh muadzin, mari kita meraih kemenangan, mari kita meraih surga Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita memohon kepada Allah untuk memudahkan itu semuanya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan muadzin mengatakan as-salatu khairu minan naum? Apa yang kita ucapkan? Allah alam shawab, yang paling benar adalah kita tetap mengucapkan as-salatu khairu minan naum. Sebagian ulama ada mengatakan barirta wa sadaqta, kau telah benar. Ya, kau telah benar. Barirta, kau benar dan kamu telah jujur. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi ini ijtihad para ulama. Sedangkan di dalam lafaz hadis tidak disebutkan. Di lafaz hadis Rasulullah mengatakan apabila kalian mendengar muadzin maka ucapkanlah apa yang dikatakan muadzin. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu saja yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka selain itu as-salatu khairu minan naum, maka kita ucapkan apa? As-salatu khairu minan naum tetap. Nah, atau misalkan diam tidak menjawab tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selesai menjawab azan, kita membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilah allati wa'adtah. Ini doa yang disunahkan
yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan di dalam hadis disebutkan barang siapa yang mengucapkan azan, barang siapa yang menjawab azan kemudian membaca doa ini, kata Rasulullah SAW, halat syafaati yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Ini balasan bagi yang menjawab azan. Dan makanya Bapak Ibu, jadi kalau ada azan itu kita harus persiapkan diri untuk menerima keutamaan ini. Karena keutamaannya akan didapatkan apabila seseorang menjawab azan dan menjawab setelah itu dia berdoa. Tidak dia sambil kemudian kadang kita sedang melakukan sesuatu kita lupa, sedang azan kita tidak ngeh, bahkan seperti suara biasa. Baru setelah azan selesai baru Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah shalatul qa'imah. Ini tidak dapat keutamaannya. Maka dia harus mengucapkan dulu apa yang diucapkan oleh muadzin, setelah itu dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wa shalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata allati wa'adtah wa ba'athu maqama mahmudan allati wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Kalau ini ada tambahannya. Baru akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya syafaatnya Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Nah, begitu juga untuk iqamah. Iqamah juga. Karena iqamah itu sebenarnya adzan kedua. Makanya ada yang mengatakan para ulama adzan itu ada dua adzan. Makanya di dalam hadis ad-du'a baina adzanain mustajabah. Doa di antara dua adzan itu mustajab, tidak akan ditolak. Apa maksudnya dua adzan? Maksudnya adalah adzan dan iqamah. Makanya iqamah ini juga disebut dengan adzan. Jadi kalau kita dengar iqamah, kita juga disunahkan untuk menjawab iqamah. Bagaimana Ustaz menjawab iqamah yang sama? Allah Akbar, la ilaha illallah, sallallahu Rasulullah. Kemudian qad qamatis shalah. Kita juga mengucapkan qad qamatis shalah. Allah Akbar, la ilaha illallah. Sama. Menjawab iqamah juga boleh. Hukumnya sama seperti menjawab adzan. Nah, ini diantara hukum-hukum yang terkait tentang adzan dan iqamah. Karena waktu sudah hampir habis ya, mungkin kita cukupkan. Ada satu pembahasan penting yang ingin saya sampaikan, mungkin mohon izin saya tambahkan. Ini saya kumpulkan dari beberapa kitab. Apa hukumnya adzan wanita? Seorang wanita adzan. Tidak boleh. Kalau wanita azan untuk laki-laki hukumnya tidak boleh. Ya, karena suara wanita itu adalah fitnah, aurat. Tidak boleh didengar untuk, apalagi untuk kaum muslimin semuanya, laki-laki dan perempuan. Dan tidak pernah di zaman Rasulullah SAW wanita itu azan. Sehingga tidak boleh wanita azan untuk masjid atau untuk kaum muslimin. Tapi bagaimana kalau azan wanita untuk di rumah, untuk anak-anaknya atau untuk wanita sesamanya di pondok pesantren misalkan, atau ketika para wanita berada di rumah ingin sholat berjamaah, boleh nggak azan? Boleh, ya, boleh azan untuk mereka dan boleh iqamah juga. Lalu berapa waktu batas antara azan dan iqamah? Apakah ada waktu terkhusus? 5 menit, 10 menit, 15 menit, atau bagaimana? Tergantung imam ratib yang datang. Kalau imam ratibnya yang azan dan itu biasa yang ada di Indonesia ya, yang azan adalah imamnya, kemudian dia iqamah, kemudian jadi imam lagi, menggabung tiga-tiganya. Nah, jadi tidak ada batasan khusus atau takaran harus 5 menit, 10 menit. Ya. Rasulullah SAW di zaman Rasulullah juga tidak ada batasannya. Ya. Lalu yang dilakukan oleh para sahabat atau Rasulullah SAW adalah imamnya adalah beliau SAW.
maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, seorang imam itu datangnya terakhir. Bahkan beliau SAW karena rumahnya berada di samping masjid, ketika azan beliau masih ada di rumah, beliau mengerjakan sholat sunnahnya di rumah. Nanti ketika sudah lama beliau melihat jamaah sudah mulai kumpul, maka beliau masuk. Makanya ini perlu diperhatikan, imam kalau bisa itu melihat maslahat kaum muslimin, karena dia domin, dia itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dan Rasulullah SAW ketika sholat biasanya melihat sahabatnya, ada yang kehilangan nggak, ada yang belum hadir tidak. Beliau seperti itu. Bukan, walaupun seorang imam, beliau seorang pemimpin, bukan berarti beliau tidak peduli dengan para sahabatnya. Beliau peduli sekali. Bahkan beliau habis sholat itu menanyakan, mana sahabat ini biasanya sholat, kok nggak ada. Makanya beliau melihat apakah makmum itu sudah kumpul atau belum, maka beliau keluar. Ini sebaiknya yang dilakukan oleh seorang imam. Maka tidak ada batasannya. Kemudian berikutnya, apa hukum adzan dan iqamah bagi seseorang yang tertinggal sholatnya? Apakah boleh adzan atau cukup iqamah saja? Contoh misalkan jamaah sudah selesai, kemudian datang jamaah lain, apakah cukup iqamah saja? Apa harus adzan? Nah, boleh dua-duanya. Ya, boleh adzan kemudian iqamah, atau boleh iqamah saja. Namun yang rajih adalah, pendapat ulama adalah cukup iqamah saja, tidak masalah. Tapi kalau misalkan kita pun sendirian, tidak ada jamaah, apakah kita langsung iqamah atau adzan? Misalkan kita berada di luar, ya kita, misalkan saya dalam perjalanan belum sempat sholat di awal waktu, kemudian masuk masjid sendirian, apakah boleh adzan dan iqamah atau cukup iqamah saja? Kalau sendirian, boleh dua-duanya juga. Ya, seseorang itu boleh adzan sendiri dan untuk iqamah sendiri boleh, karena hakikatnya adzan ini adalah lafaz zikir. Ya, lafaz semuanya zikir semuanya, dan ini ibadah. Ya, apalagi keutamaannya apa tadi disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, setiap yang mendengarkan adzan kita maka akan, bukan dapat syafaat, akan bersaksi di hadapan hari kiamat kelak nanti. Setiap makhluk yang mendengarkan adzan kita maka dia akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun disunahkan ketika kita adzan dan tahu itu sudah adzan, kita nggak perlu mengeraskan suara. Jadi misalkan kalau kita datang setelah jamaah selesai, kita ingin adzan, tidak perlu mengeraskan suara, pelan-pelan saja. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu sunnahnya pelan, jangan keras. Nanti supaya orang itu tidak melihat, oh kok adzan lagi. Nah, lalu bagaimana hukumnya kalau kita melewatkan sholat yang banyak? Maksud ana misalkan kita tertinggal sholat duhur dan asar, apakah setiap kita sholat duhur adzan dan iqamah, kemudian asar adzan dan iqamah, atau satu adzan kemudian iqamah untuk duhur, kemudian iqamah untuk asar? Paham ya? Karena Rasulullah SAW pernah ya di perang Khandaq, kata para sahabat, kaum musyrikin di perang Khandaq itu menghalangi kita, menyibukkan kita dengan perang hingga kita itu meninggalkan 4 sholat. Sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Tidak sholat di waktunya kaum muslimin. Maka Rasulullah memerintahkan Bilal untuk adzan. Adzan Bilal. Kemudian iqamah. Sholat duhur, sholat asarnya iqamah saja. Cukup iqamah saja. Asar, maghribnya iqamah ya Bilal. Isyanya iqamah. Jadi kalau misalkan banyak sholat yang tertinggal, maka cukup seperti itu. Adzan satu kemudian iqamah setiap sholatnya. Wallahu ta'ala shawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakallahu khairan.